Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nabla Education. Oke, pada video kali ini kita akan bahas soal OSK Fisika tahun 2014 nomor 8 ya. Oke, seperti biasa teman-teman bisa pause dulu videonya, kemudian mencoba mengerjakan. Nanti untuk hasil atau jawabannya kita cek atau kita koreksi bersama-sama. Ya, oke, sudah dikerjakan semua ya. Sekarang kita langsung masuk ke pembahasan. Oke ya, kita bahas, coba kita baca dulu soalnya. Sebuah tangga pejal uniform atau homogen dengan massa M dan panjang L bersandar pada dinding licin dan berada di atas lantai yang juga licin. Dinding licin, lantai licin. Mula-mula tangga itu ditempatkan hampir menempel ya, jadi vertikal dengan dinding dan dalam keadaan diam. Setelah dilepas, tangga itu pada bagian atasnya merosot ke bawah dan tangga bagian bawahnya bergerak ke kanan, seperti ditunjukkan pada gambar itu. Tentukan kecepatan pusat massa dari tangga selama bergerak. Kemudian sudut theta, nah sudut antara tangga terhadap dinding di mana kecepatan pusat massa komponen horizontal mencapai maksimum. Kemudian yang C, kecepatan maksimum dari pusat massa komponen horizontal tersebut. Oke, jadi langkah pertama kita gambarkan dulu kondisi batang itu saat tertentu ya. Artinya di sini saat membentuk sudut theta. Nah, ini saya gambarkan seperti ini ya. Jadi kita lihat pusat massanya di sini. Dia bilang tetanya itu adalah sudut antara tangga terhadap dinding. Berarti tetanya di sini nanti. Ini theta. Nah, pusat massanya berarti di sini ya. Nah, dia bergeraknya dua arah kan, turun sama ke kanan. Jadi kalau kita anggap ini pusat massa, kita cari dulu koordinat dari pusat massa batang ini ya, berdasarkan gambar ini ya. Koordinatnya berarti yang untuk X pusat massa itu berarti berapa koordinatnya? Kan ke sini kan dia. Nah, Y pusat massanya ini. Ini Y pusat massa, yang di sini X pusat massa. Oke, dari gambar itu kita bisa lihat bahwa nilai X pusat massanya itu sama dengan X pusat massanya sama dengan ya, tetanya kan di sini. Teta di sini berarti X pusat massanya depan, berarti setengah L sin theta. Setengah L sin theta. Kemudian Y pusat massanya juga bisa kita cari ya, berarti setengah L cos theta. Nah, batang ini kan punya dua komponen kecepatan kan, yang ke arah kanan itu Vx pusat massa, Pm, kemudian ada yang ke arah bawah itu Vy pusat massa. Berarti nanti kecepatan total dari pusat massanya adalah ini, resultan dari Vx pusat massa dan Vy pusat massa ke arah sini berarti. Nah, ini adalah Vpm-nya, V pusat massanya. Dan dia berubah-ubah terus bergantung sudut theta yang dibentuk di sini. Oke, yang pertama kita bisa hitung nilai VYPM dan VXPM dengan turunan ya. Jadi kita pindah di sini, VXPM, nah, kecepatan itu kan tidak lain turunan dari posisi. Berarti VXPM sama dengan DX DT ya, DX pusat massa DT. Berarti sama dengan setengah L-nya itu konstan ya, setengah L tetap, setengah L-nya tetap, kemudian turunan sin theta itu adalah cos theta, karena dia turun terhadap waktu dan theta juga berfungsi terhadap waktu, berarti dikalikan theta dot atau d theta dt. Dengan cara yang sama kita bisa dapat VYPM berarti sama dengan DYPM dibagi dengan DYPM dt ya. Sama dengan, dia bukan pembagian tapi turunan, sama dengan setengah L sama turunannya cos itu negatif sin theta dikalikan theta dot, atau kita bisa rapikan minus setengah L sin theta dikali theta dot. Nah, berikutnya kita tinggal cari V pusat massanya ya. V pusat massanya berarti, oke, kita sini berarti V pusat massanya itu kan tinggal akar dari, kita resultan aja di situ. Ini setengah L cos theta, theta dot, setengah L cos theta, theta dot kuadrat, ditambah, ini akarnya kurang panjang, setengah L sin theta
theta dot kuadrat. Kita selesaikan persamaannya. Jadi akar dari setengah L kuadratnya sama, theta dot kuadratnya sama, boleh kita keluarkan jadi 1/4 L kuadrat theta dot kuadrat dalam kurung, tinggal fungsi cos sama sin ya. Jadi cos kuadrat theta ditambah, oh ini negatif ya, negatif, tapi karena dikuadratkan maka negatifnya akan hilang. Jadi cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta. Nah, cos kuadrat ditambah sin kuadrat itu kan 1. Berarti ini VCM-nya adalah setengah L dikali theta dot. Atau theta dot itu omega. Boleh kita tulis setengah L dikali omega. Oke, kita buat ini persamaan 1. Nah, nilai omeganya kan belum tahu kita. Nilai omeganya bisa kita cari dengan menggunakan energi ya. Jadi hukum kekekalan energi mekanik ya. Pada saat posisi awal dia masih ini hampir menempel, berarti masih kondisinya vertikal, maka dia dan belum bergerak, berarti dia hanya punya energi potensial. Kalau kita tinjau pusat masanya, berarti energi mekanik awalnya ya, EM awal itu harus sama dengan EM akhir. Berarti EM awalnya adalah energi potensial saja, jadi M dikali G dikali setengah L, ya karena tinggi pusat masanya itu setengah L, dia homogen, sama dengan EM akhirnya dia bergerak, ya bertranslasi sekaligus berotasi, jadi setengah dikalikan MV pusat massa kuadrat ditambah setengah dikalikan I omega kuadrat ditambah energi potensial akhirnya, tingginya tinggal ini nih, tinggal segini aja. Berarti kalau kita lihat mula-mula dia kondisi pusat masanya di sini ya, di setengah L, sekarang kalau sudah sampai miring gini dia turun segini, maka tingginya tinggal yang sebelah ini aja nih, hanya ini. Ini kan L/2, ini kan theta kan? Berarti kan setengah L cos theta. Nah, berarti tingginya di sini mg dikali setengah L cos theta. Oke, yang mengandung unsur MGL kita jadikan 1, jadi setengah MGL dalam kurung 1 min cos theta itu sama dengan setengah dikalikan M, VPM kuadratnya sudah kita dapatkan di sini, jadi 1/4 dikalikan L kuadrat dikali omega kuadrat ditambah setengah, I-nya adalah momen inersia batang berotasi terhadap pusat masanya. Jadi 1/12 M L kuadrat dikali omega kuadrat. Oke, sekarang sudah muncul M semua, boleh kita coret nilai M-nya. Jadi ini tinggal setengah GL cos theta, setengah GL 1 min cos theta sama dengan 1/8 ditambah 1/24. Ini tinggal 1/8 plus 1/24 dikali L kuadrat omega kuadrat. L-nya boleh kita hilangin 1. 1/8 ditambah 1/24. Jadi 1/8 tambah 1/24 ya. Kita samakan penyebutnya itu 24. Berarti ini 3 ditambah 1. 4/24 ya. 1/6 ya. L dikali omega kuadrat, di sini setengah G 1 min cos theta. Berarti ini jadi 2-nya kita coret dengan 12. Ini 4/12, berarti 1/3. Jadi ini jadi G dalam kurung 1 min cos theta sama dengan 4/12 itu 1/3 L omega kuadrat. Maka kita dapat nilai omeganya di sini. Jadi omega itu sama dengan akar, ya 3-nya pindah ke atas jadi 3G 1 min cos theta per L. Nah, ini nilai omeganya. Nah, kalau kita sudah dapat nilai omeganya, maka kita bisa mencari V pusat masanya. Pertanyaannya kan mencari V pusat massa. Masukkan omega ke sini. Ya, jadi V pusat masanya akan kita temukan nilainya sama dengan setengah dikalikan L dikalikan akar dari itu omega 3G 1 min cos theta dibagi dengan L. Kita rapikan, L-nya kita masukkan ke dalam akar jadi kuadrat, 2-nya masuk ke akar jadi 4 ya. Jadi akar
Ini L kuadratnya dicoret dengan L, dapat L, jadi 3GL 1 min cos theta per 4. Nah, ini adalah kecepatan pusat massa dari batang itu setiap saat ya. Dia bergantung dari fungsi theta di sini ya, fungsi cos theta atau fungsi theta. Oke, kita lanjut ke yang B. Tadi B itu diminta adalah sudut theta, yaitu tadi antara tangga dan dinding ya, di mana kecepatan pusat massa komponen horizontal maksimum. Nah, jadi kita harus cari dulu kecepatan pusat massa horizontalnya ini. Berarti VXPM ya. Jadi VXPM itu ini setengah L cos theta dikali theta dot itu kan omega. Jadi setengah L cos theta dikali omega. Nah, ini omeganya udah kita temukan tadi. Jadi Vx pusat massa yang arah horizontal ini jadi setengah L cos theta dikali omega. Omega itu akar dari 3G 1 min cos theta dibagi dengan L. Ya, seperti biasa kita rapikan jadi akar. L-nya ke atas jadi kuadrat. Terus 2-nya masuk ke akar jadi 4 ya. Jadi 4 jadi 3 GL 1 min cos theta dibagi dengan 4 kali cos kuadrat theta. Nah, sekarang ini baru kita temukan VXPM-nya. Untuk mencapai maksimum seperti biasa kita maksimalkan dia dengan menggunakan turunan ya. Jadi VXPM akan maksimum jika ya kita akan cari theta yang membuat dia maksimum. Caranya adalah kita turunkan dVx pusat massanya terhadap fungsi dia theta, d theta. Nah, karena ini akar ya, agak sulit kalau menurunkan akar cukup panjang ya. Kita kuadratin aja di sini. Jadi dVXPM kuadrat itu boleh, nggak apa-apa. Kalau VXPM-nya dia maksimum, kuadratnya juga pasti maksimum. Berarti ini sama dengan d theta dari fungsinya adalah 3GL per 4 dikali 1 min, kita buat sendiri-sendiri aja, jadi cos kuadrat theta min cos pangkat 3 theta. Nah, fungsinya akan seperti ini. Oke, kita ganti halaman. Nah, dia akan maksimum kalau turunannya sama dengan 0. Jadi 0 itu sama dengan ya, yang ini kita lempar ke kiri juga dia jadi 0, maka kita tinggal nurunkan fungsi cos kuadrat dikurangi cos pangkat 3 theta terhadap theta. Jadi yang cos kuadratnya kita turunkan jadi 2 cos theta. Turunannya cos theta itu min sin theta dikurang 3 cos kuadrat theta. Turunannya cos theta itu min sin theta. Pindah ruas ke ruas ini jadi positif, ini aja yang dipindah. Jadi 2 cos theta sin theta, yang kanan sudah positif, jadi 3 cos kuadrat theta sin theta. Sin thetanya boleh kita coret, cosnya boleh kita hilangin 1. Berarti cos thetanya itu sama dengan 2/3. Artinya kita punya sudut theta yaitu arkes cos 2/3. Nah, sudut theta inilah yang membuat nilai V pusat massa ke arah horizontal itu nilainya maksimum. Itu nilainya adalah arkes cos 2/3 atau nilai cos thetanya 2/3. Oke, sekarang kita lihat soal yang C. Kecepatan maksimum pusat massa komponen horizontal. Nah, kita sudah dapat cos thetanya, tinggal kita masukkan ke VXPM ini. Tadi kita dapat nilai VXPM-nya adalah ini. Ya, kita copy aja ini nilai VXPM-nya. Jadi VXPM-nya maksimumnya berapa? Kita masukkan aja di sini. Pada saat cos thetanya 2/3 ya. Jadi ini VXPM max, VX pusat massa maksimum itu sama dengan ini, bisa kita tulis di bawahnya setengah dikalikan L cos thetanya 2/3 akar 3G 1 min 2/3 dibagi dengan L. 2-nya kita coret, jadi sama dengan L/3 dikali ini 1 dikurang 2/3 itu berarti 1/3. 1/3 berarti akar 1/3 G per L.
Nah, masukkan semua ke dalam akar. Jadi 1 dikurang 2/3 sepertiga sama 3 kecoret. Oke, sepertiganya sama 3 ini hilang. Nah, tinggal gini aja. Jadi tinggal L-nya masuk, 3-nya dibiarin aja. Berarti sepertiga akar. L-nya masuk jadi GL kuadrat per L. GL. Nah, ini adalah V pusat massa yang ke arah horizontal. Vx pusat massa ya saat dia maksimum. Nah, sudah kita jawab semua pertanyaannya.